Saya beri judul khotbah ini adalah pengajaran dari Sion. Di dalam Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga ada satu nubuatan yang luar biasa. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem." Ya, sepintas sepertinya ini tidak ada kaitannya dengan kita, tapi ini sebenarnya berbicara tentang gereja Tuhan. Jadi Sion itu bicara tentang gereja, tentang umat Tuhan. Dan di sini dinubuatkan bahwa pada hari-hari terakhir, bahwa gereja itu akan dimuliakan oleh Tuhan, akan menjulang tinggi. Memang kalau kita melihat sepintas sepertinya keadaan dunia ini makin hari makin kacau. Ada satu nubuat di dalam kitab Yesaya, dikatakan kenapa Tuhan menghukum umatnya, karena mereka sudah memutarbalikkan law, hukum, peraturan yang dari Allah. Saya percaya ini bicara tentang keadaan dunia sekarang ini. Hukum yang paling mendasar tentang rumah tangga itu sudah dirusak oleh manusia. Ini yang paling mendasar, hukum tentang rumah tangga, pria dan wanita, gitu. Sekarang tidak lagi cuma pria dan pria, wanita dan wanita. Kacau balau. Dan itu tandanya bahwa penghukuman Tuhan itu sudah dekat. Saya masih ingat seorang hamba Tuhan berbicara, kalau sudah yang paling mendasar ini dihancurkan, itu tandanya bahwa penghukuman Tuhan akan segera dilaksanakan di muka bumi. Tapi di sini ada satu nubuatan yang luar biasa. Sementara dunia semakin gelap, dikatakan, maka rumah Tuhan itu akan semakin terang, semakin mulia. Sehingga orang yang benar akan berduyun-duyun datang mencari kebenaran, mencari pengajaran yang benar. Tapi ingat, ada pengajaran yang benar, ada pengajaran yang tidak benar. Makanya kita harus bisa membedakan, saudara. Tapi saya percaya anak Tuhan yang punya Roh Kudus dan cinta kebenaran pasti bisa melihat yang benar dan yang salah. Nah, inilah keadaan saat ini. Mereka datang berduyun-duyun. Mencari apa? Mencari pengajaran dari Sion. Sion itu bicara gereja. Sion itu bicara hatinya Allah. Karena dalam hati Allah yang ada adalah Zion. Ya, cinta kepada Zion. Mengapa? Karena di situ ada Daud. Orang yang mengasihi dia dengan sepenuh hati. Nah, mari kita juga mau berduyun-duyun datang mencari pengajaran yang benar. Pengajaran yang keluar dari Sion. Haleluya. Yang berikutnya ada satu hal lagi yang ingin saya sharingkan. Bahwa dikatakan bahwa pengajaran itu ternyata dimeterai. Dalam Yesaya 8:16 katakan, aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Saya lihat di terjemahan lain dikatakan bahwa Tuhan menyuruh aku memeteraikan pengajaran ini kecuali kepada murid-muridku. Saya ingat di dalam kitab Daniel juga mendapat banyak penglihatan. Ada yang dibukakan tapi ada yang dikatakan oleh Tuhan meteraikan ini sampai nanti di akhir zaman. Jadi kita bersyukur bahwa kita hidup di akhir zaman di mana meterai ini dibuka supaya pengajaran ini bisa kita terima. Bayangkan kalau kita tidak memiliki pengajaran tentang kebenaran. Menjadi apa kita? Di dalam kitab Wahyu, Rasul Yohanes dia menangis terseduh-seduh. Karena melihat gulungan kitab yang di tangan yang maha tinggi itu dimeterai. Dan tidak ada seorang pun yang dapat membuka meterainya.
Karena ini ternyata penting bagi keselamatan umat manusia. Tapi tidak seorang pun kecuali dikatakan anak domba yang telah disembelih itu. Dialah yang berhak membuka meterai itu. Satu demi satu dibuka. Revelation. Diwahyukan kepada manusia. Diungkapkan. Makanya berdoa ya. Saya juga berdoa. Tuhan singkapkan meterai-meterai. Bukakan pengajaran-pengajaranmu. Nah inilah saudara-saudara pengajaran dari Sion. Bukan hanya berdoa, tetapi kita juga perlu membaca firman Tuhan. Ayo, pengajaran ini penting supaya kita bisa mengerti kebenaran firman. Berdoa minta Roh Kudus memberikan penerangan, pencerahan, supaya kita bukan hanya knowledge, but understanding and wisdom. Jadi tunggal Amsal. Knowledge, pengetahuan, to know what is it? Apa itu? Itu adalah knowledge. Saudara membaca Alkitab, pertama-tama saudara mendapatkan pengetahuan. Tetapi tidak cukup cuma knowledge. Yang kedua harus understanding. To know why. Understanding itu mengerti why. Mengapa? Nah, saudara kalau sudah sampai di mengapa, berarti saudara mendapat insight, mendapat understanding. Mengapa kok begini ya? Nah itu melalui perenungan. Dari knowledge ke understanding ini saya yakin ini adalah proses meditation. Ya. Saudara merenung. Dan di situ saudara akan mendapat pencerahan. Oh ternyata ini sebabnya. Mengapa kok begini? Tapi maju lagi kepada wisdom, hikmat adalah to know how. Yaitu bagaimana knowledge dan understanding itu bisa kita aplikasikan dalam hidup. Nah ini wisdom. Knowledge, understanding, and wisdom. Minta kepada Tuhan. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang berhikmat. Dan hikmat itu sangat penting. Di akhir zaman ini sangat penting. Memang hikmat itu kadang-kadang kita pikir cuma hikmat. Hikmat itu penting. Dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menjalani rumah tangga. Mengapa rumah tangga kacau balau? Karena gak berhikmat. Suami gak berhikmat, istri gak berhikmat. Ngomong karepe dhewe, ya toh? Tidak punya pengertian. Ya itulah. Pekerjaan. Menjalani pekerjaan, berhubungan dengan orang, human relationship, perlu hikmat, apalagi dalam pekerjaan Tuhan, semua perlu. Mari kita mau terus maju. Nah, sekarang saya akan masuk ke bagian yang pertengahan sampai akhir, yaitu pengajaran yang bagaimana, pengajaran dari Sion. Ada beberapa ayat yang ingin saya bacakan, semua masih dalam konteks kitab Yesaya. Yang pertama dikatakan pengajaran itu pengajaran yang tetap untuk selama-lamanya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apa yang harus kuserukan? Ini, seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Stand forever. Berdiri teguh sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya jangan berharap kepada manusia ya. Manusia itu tidak bisa diharapkan. Katakan bisa diharapkan, manusia itu cuma sementara. Hidup ini singkat, kata firman Tuhan. Ya memang kalau masih muda saudara enggak merasa. Tapi nanti kalau sudah menginjak 40, 50 baru saudara merasa. Loh kok tiba-tiba sudah setengah umur ya. Apalagi sudah usia 60 lebih. Makanya sudah pegang firman itu sampai selama-lamanya. Satu ayat bagi saudara di dalam Mazmur 119 ayat 33. Dikatakan di sini, perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapanmu, aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Ini yang bijaksana. Pegang firman Tuhan sampai akhir. Tetap pegang firman Tuhan. Jangan goyah. Firman Tuhan itu tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Generasi demi generasi terus bergerak maju. Satu generasi yang satu diganti dengan yang lain diganti dengan yang baru. Dan seterusnya. Tapi kita lihat firman Tuhan tidak pernah tergantikan. Firman Tuhan ini tetap sampai selama-lamanya. Nah yang kedua, dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah pengajaran yang besar dan mulia. Yesaya 42 ayat yang ke-21. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Untuk
demi penyelamatannya, untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan saudara dan saya, maka Tuhan memberikan pengajarannya. Pengajaran yang bagaimana? Yang besar dan mulia. Great and glorious. Jadi firman Tuhan itu besar dan mulia. Kalau kita mau menghargai firman Tuhan ini, ini adalah pengajaran yang besar dan mulia. Bukan pengajaran yang murahan, yang begitu-begitu saja. Tapi ini pengajaran yang besar dan mulia. Sudah tidak mendapatkan pengajaran seperti ini di tempat lain. Hargai pengajaran firman Tuhan itu. Mari kita benar-benar menghargai firman Tuhan. Yang berikutnya, saudara, yang ketiga. Apa yang dikatakan? Nah ini, pengajaran yang benar dan lurus. Yesaya 45 ayat yang ke-19. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku, Tuhan, selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Firman Tuhan itu benar dan lurus. Firman Tuhan itu kebenaran, firman Tuhanmu. Yesus berkata, berdoa di dalam Yohanes 17, firman-Mu adalah kebenaran ya Bapa. Jadi saudara tidak usah ragu. Kalau saudara mau mencari sesuatu yang benar dan lurus, ini di sini tempatnya. Lurus dan benar. Oke, terus maju. Yang keempat, pengajaran yang tidak dapat dibatalkan. Di dalam Yesaya 45 ayat yang ke-23. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah. Sebentar. Kita berhenti sebentar di sini ya. Aku telah bersumpah. Tuhan sampai bersumpah. Seperti kepada Abraham dia bersumpah. Jadi kalau ini sudah tidak usah khawatir. Tuhan gak usah bersumpah. Kita sudah percaya deh kalau Tuhan bicara. Tapi karena untuk meneguhkan firman-Nya, aku telah bersumpah. Terus dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Nah ini yang terjadi saat ini. Segala bahasa, artinya apa? Di segala bangsa. Coba kita membuka wawasan kita. Jangan kita cuma berpikir, oh cuma orang Indonesia aja yang selamat. Oh enggak. Tuhan punya umat di segala bangsa. Di negara-negara komunis, di negara-negara yang ekstremis. Di situ banyak orang percaya yang jauh lebih militan dari kita. Kita beribadah bebas, tenang, ya toh? Dalam ruangan ber-AC, nyaman, kedap suara. Banyak di bagian-bagian bumi ini, di mana anak Tuhan untuk beribadah mereka taruhan nyawa. Mendapat selembar ayat Alkitab aja mereka sudah jingkrak-jingkrak. Begitu sukacitanya, selembar disobei, dibagi-bagi supaya bisa dihafal. Waktu ibadah semua, ayo kamu bagian apa coba, kamu bagian apa coba. Makanya kalau kita nggak menghargai ya kesempatan yang Tuhan berikan ini betapa sayangnya. Dan dikatakan bahwa firman yang keluar itu, firman ini tidak bisa ditarik kembali. Jadi ini undang-undang yang tidak bisa diubah, gak bisa diamandemen, gak bisa. Undang-undang negara masih bisa diamandemen. Kalau ini tidak bisa. Ingat cerita Esther, itu gambaran bagi kita. Ketika Esther sudah mengalahkan atau ketika Haman sudah mati, Esther bilang, tolong dibatalkan peraturan yang pertama yang mengatakan bahwa orang Yahudi akan dibunuh. Dan raja berkata, sorry, apa yang sudah dimeterai dengan cincin meteraiku, aku sendiri gak bisa batalkan. Lalu caranya gimana? Ya kamu bikin undang-undang baru. Meteraikan lagi dengan meteraiku. Supaya mereka bisa menang. Nah itu yang terjadi. Bukan? Jadi kalau Tuhan sudah mengatakan, saudara, pasti digenapi. Amin. Pegang firman Allah itu. Seperti dikatakan, aku akan pegang sampai saat terakhir. Karena firman Tuhan itu pasti digenapi. Tuhan sudah berfirman. Tidak bisa ditarik lagi, katakan. Haleluya. Yang kelima. Firman atau pengajaran itu mendatangkan damai dan kebahagiaan. Saya bacakan saja. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Nah, Tuhan sudah ngajar, sudah nuntun kita. Ini loh. Saudara berkata, aku kok gak tahu kehendak Tuhan itu nonsense.
Jadi kalau saudara besok ditanyai sama Tuhan, kenapa kamu enggak gini? Aku enggak tahu Tuhan. Waduh, enggak masuk akal. Karena Tuhan sudah mengajar kok. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ini jaminan Tuhan. Damai dan kebahagiaan akan terus gelombang demi gelombang, tidak akan berhenti saudara. Everlasting peace, everlasting joy. Di dalam Yesaya ini ada 7 kata everlasting. Nah nanti lain kali saya bagikan bagi saudara. Salah satunya adalah everlasting, eternal. Artinya selamanya, kekal. Everlasting joy, damai yang kekal, sukacita yang kekal. Tuhan akan berikan. Dan yang keenam yang terakhir, Yesaya 50 ayat 10 dan 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Jadi kalau gagal itu bukan firman Tuhan, ya, tetapi seringkali kita yang tidak percaya, yang ragu, yang bimbang, yang tidak memperhatikan firman Tuhan. Mari kita mau sungguh-sungguh rindu kepada firman. Kita mencari firman dan jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.